Hai guys, apa kabar? Alhamdulillah, ya kan? Di setiap keadaan harus selalu bilang alhamdulillah. Katanya tuh indahnya akhlak seorang lagi. Seorang mukmin adalah semuanya itu indah urusannya. Ketika dia mendapat musibah, dia ucapkan innalillah. Dan ketika dia mendapatkan nikmat, dia menyebut alhamdulillah. Semuanya itu tentang Allah. Ketika salah satu pintu rezeki tertutup, pasti Allah bukakan pintu rezeki yang lain. Contohnya, gue kan belum dapat kerjaan-kerjaan ya kan. Secara kacamata dunia, rezeki dalam bentuk uang, fasilitas ya kan, berkurang. Tapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Ketika gue belum dapat kerjaan, Allah kasih gue tambahan rezeki waktu bersama anak-anak. Ketika lo lagi kekurangan, cobalah cari sudut pandang yang lain yang bisa membuatmu lebih bersyukur. Ketika kalian dengerin podcast gue, itu juga rezeki loh. Gue ngerasa berharga. Gue ngerasa konten gue ada manfaatnya buat orang lain. Apalagi kalau ada yang komen. Makasih kepada Ami Eloy yang udah ngirim pertanyaan di komen Pogo FM. Kak, cara buat tidak sombong gimana sih kak? Emang sih nggak ditunjukin. Cuma kadang suka mikir, ah elah ternyata gue lebih baik dari dia. Itu kan sombong ya kak? Gimana kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Alhamdulillah Allah kasih ilham ke hati kamu. Hati lo tahu, hati lo nggak nyaman, akhirnya lo nanya, ya kan? Kalau bukan karena Allah, hati lo mungkin nggak akan menanyakan itu. Ada banyak orang yang melakukan hal yang tidak baik. Itu mereka tidak tahu. Yang lebih parah adalah ada banyak orang juga yang mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka udah tahu, tapi nggak mau tahu. Alarm dari Allah mereka abaikan. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian? Atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Disclaimer terlebih dahulu ya, ketika gue ngomongin sesuatu di podcast ini, bukan berarti gue tuh orang yang jauh lebih suci dibanding lo. Gue juga sama-sama belajar, kita masih sama-sama diuji nih, kita masih sama-sama ngerjain tes dari Allah. Rapotnya dibagiinnya nanti ketika di akhirat, di yaumul akhir. Yang pertama, fitrah manusia memang membandingkan dirinya dengan orang lain. Ada fitrah-fitrah semacam itu memang. Fitrah itu artinya bawaan. Jadi wajar ketika mungkin lo melihat orang lain terus membandingkan dengan diri lo, ternyata gue lebih baik gitu. Sebenarnya itu hal yang manusiawi. Lalu yang kedua, betul bahwa definisi sombong adalah merasa lebih baik dari orang lain dan, ada dannya ya, dan menolak untuk menerima nasihat. Lalu yang poin 3, alhamdulillah Allah sudah kirim sinyal, jangan sombong, kayak gitu kan. Berarti ada ilmu yang harus kita pelajarin. Karena ilmu atau cahaya yang bisa menyingkirkan keraguan. Ketika membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya itu boleh. Asalkan bukan labeling. Artinya yang kita bandingin adalah tindakannya, bukan personalitinya. Hah, gimana kak maksudnya? Jadi gini, misalkan gini loh. Gue punya temen nih, main ke tempat temennya, lama ketok pintu, tiba-tiba main masuk aja. Secara norma, secara rulesnya Islam, itu kan nggak boleh ya. Bahkan ketika kita bertamu ke rumah orang, kita nggak boleh memandang ke jendela, ke dalamnya, nggak boleh. Karena takutnya melanggar privasi orang. Kalau kita bilang bahwa, dia nggak bagus tuh tindakannya, harusnya begini, gitu loh. Jadi fokusnya adalah ke tindakannya, bukan ke personality, bukan ke orangnya, bukan ke personal. Contohnya, ternyata dia tidak lebih baik dari gue, ternyata gue lebih baik dari dia, ya sama aja ya. Itu kan sudah ke personality ya. Tidak ada orang 100% benar dan tidak ada orang 100% salah. Pasti yang namanya manusia punya sisi baik, punya sisi buruk. Ketika kita melabeli orang, dia buruk, seolah-olah seluruh hidupnya, seluruh personalitinya itu tidak baik. Kita nggak pernah tahu keseluruhan hidup dia seperti apa. Kita hanya bisa menilai apa yang terlihat di kita. Berarti fokus kita itu personal, bukan profesional. Ketika Nabi Adam diciptakan, ketika iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, maksudnya sujud tuh menghormati gitu ya. Iblis nggak mau. Kenapa? Ya,
Gue senior, masa gue disuruh sujud sama junior gitu kan? Kan sudah main ego di situ, udah main personal di situ. Bahkan ketika Nabi Adam menunjukkan bahwa dia tahu banyak hal di dunia ini, di bumi ini, iblis sudah nggak mau tahu. Karena apa? Sifatnya personal. Kalau udah sifatnya personal, membandingkan, apalagi bilang bahwa dia lebih baik, dia lebih senior, udah ngomongnya udah nggak pakai ilmu itu, udah main ego, gue senior lu junior gitu. Nah ini yang nggak baik, ini yang dibilang dengan sombong. Iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam, bahkan iblis menolak aturan Allah, menolak perintahnya Allah. Siapa yang diserang saat itu? Bukan Nabi Adam. Ketika dia menolak perintah Allah, yang diserang justru eksistensi Allah, ketuhanannya Allah. Seolah-olah aturan macam apa ini ya Allah? Aturannya gak masuk akal, gue gak mau. Coba bayangin, Allah dikoreksi, coba. Allah dikoreksi. Perintah Allah dikoreksi sama iblis. Iblis itu siapa gitu loh. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan yang maha tahu, yang maha kuasa. Suka-suka Allah ngatur gitu. Kenapa iblis menolak? Karena iblis merasa dia lebih pintar dari si pembuat aturan atau si pembuat instruksi. Kalau misalkan lu sering ngikutin story-story gue di Instagram, gue sering bilang, jangan menolak syariat. Kenapa? Karena ketika menolak syariat, yang kita tolak itu pembuat syariat. Kita merasa bahwa kita lebih pintar dari yang membuat syariat itu. Andai kata kita belum bisa melaksanakan syariat, ya akui saja bahwa kita belum mampu. Ya, tapi rules tetaplah rules. Jadi kita harus bersikap profesional, jangan personal. Ketika kita bersikap profesional, kita fokus kepada tindakan apa sih yang dia lakukan dan yang kita lakukan. Insya Allah di situ kita dibukakan keinginan untuk mencari ilmunya. Sebenarnya yang benar yang mana sih? Harusnya gimana sih menurut hukumnya Allah? Kan sudah nggak fokus lagi kepada dia dan saya. Fokusnya adalah apa yang disampaikan Allah. Apa hukumnya? Kalau gue secara pribadi, tipsnya adalah selalu ingat Allah. Setiap keadaan, ingat Allah. Apapun, dimanapun, seperti apapun kondisinya, selalu libatkan Allah di situ. Contoh, dia telat mulu ya kalau berangkat ke kantor. Gue lebih tanggung jawab ya dibanding dia gitu kan. Sebenarnya, kita nggak pernah telat. Kita bisa berbuat baik. Kita bisa beramal, contohnya kita bisa berprestasi. Itu karena siapa sih? Karena Allah kan. Mungkin orang lain lagi ada masalah. Mungkin dia itu malamnya lembur. Mungkin dia lagi ada ujian. Bahwa orang itu bertarung dengan ujiannya sendiri-sendiri. Makna dari mencintai seseorang sewajarnya, membenci orang juga sewajarnya, itu bukan secara keseluruhan personality dilabeli baik loh ya. Kita hanya melihat tindakannya. Kita fokus ke tindakannya, actionnya apa. Bukan ke pribadinya. Jadi kita akan bisa belajar setoksik apapun orang itu. Dan selalu berdoa sih sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan dijaga hati kita, biar nggak ujub gitu, biar nggak merasa kita tuh lebih baik. Semoga ini membantu ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin sholawat. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode selanjutnya. Punya cita-cita yang sangat besar, nggak masalah, sampai di situ tuh nggak masalah. Tapi kalau cita-cita itu bikin lo tersiksa, bikin lo tuh nggak bisa bersyukur atas apa yang lo punyai saat ini, nah itu jadi masalah. Bukan buat Allah loh, buat diri lo sendiri.